Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu an al-qabdu wal bastu qalama yakhlul abdu minhuma wa huma yata'aqabani kataqubilail wan nahar fal haq subhanahu yartadi min kalubudiyah fihima faman kana waqtul qabd fala yakhlu min ayaklama sababah aw la ya'lam. Jadi manusia itu tidak bisa lepas dari bahagia dan susah, tidak bisa lepas dari masalah, tidak bisa lepas senang susah, senang susah, senang susah. Seperti halnya putaran malam siang, siang malam. Kadang katanya Musoneb, kadang penyebabnya juga tidak jelas. Kita tidak tahu apa sih penyebabnya. Kok moro-moro galau? Saya kok moro-moro jatuh, saya kok moro-moro masalah, saya kok tiba-tiba kok rugi, tiba-tiba kok ada cobaan. Kalau santri dicoba dengan santri, diuji dengan santri. Kalau orang kaya diuji dengan dunianya, kadang diuji dengan anaknya, pasti ada masalah, pasti ada sebabnya. Jangan kau mengatakan tidak. Lah sebabnya itu juga kadang dari dalam dan kadang dari luar. Ya. Sebabnya kadang dari dalam diri kita, kadang dari luar. Yang penting tidak bisa lepas manusia itu dari gulir gumantinya cobaan dan kesenangan, nikmat dan ujian, seperti halnya bergantiannya siang dan malam. Lah, di situ muncul tuntutan untuk seorang hamba tadi. Allah menuntut kita di dalam kedua-duanya, baik waktu nikmat maupun waktu ujian, untuk menjadikan pintu untuk ibadah pada Allah. Ketika dapat nikmat, jadikan pintu untuk tambah beribadah kepada Allah. Jadikan sebagai pintu untuk tambah bersyukur kepada Allah. Ketika dapat ujian, jadikan pintu untuk tambah mendekat kepada Allah. Tambah kita mendapatkan pahala yang besar dari ujian. Lah sebab-sebab daripada masalah ujian itu ada 3. Kadang karena dosa kita, ya, dosa kita. Di sini diterangkan ada kalanya dosa yang datang, yang kita lakukan. Ada kalanya sebagai pelebur dosa yang telah lalu, sebagai pelebur, jadi pelebur dosa yang telah lalu. Ada kalanya memang ujian, pendoliman seseorang kepada kita, pendoliman teman atau yang lain, bahkan kadang orang dekat, kadang dari istri, kadang dari suami, kadang dari, memang ujian betul, dia tidak punya dosa, dia juga tidak salah, tapi ujian. Semuanya, jadikan itu adalah pintu untuk menambah pahala, pintu untuk menjadikan kita tambah dekat dengan Allah, pintu kita menjadi penumpuk kebaikan. Nah, biar punya hikmah, biar ada hikmahnya. Jangan sampai ujian musibah tidak ada hikmahnya, walaupun berangkat dari dosa, walaupun berangkat dari kesalahan, ya. Walaupun berangkat dari dosa dan kesalahan. Gimana caranya? Caranya kalau karena dosa, ya, ubudiyah harus kita jalani seperti yang diperintah Allah. Amma fidambi babi taubat walinabah wa talabil iqalah. Kalau karena dosa, maka tuntutan kita adalah untuk taubat, istighfar, kembali, ya, tobat nasuha. Apa tobat nasuha? Menyadari kesalahan, mengakui kesalahan, getun dari kesalahan, merasa menyesal dengan kesalahan, dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan. Itu tobat nasuha. Terus dilakukan itu. Orang cari dulu, oh saya salah ini, istighfar. Mungkin karena itu, kadang ada karena bentak orang tuanya, kadang bentak ibunya,
jatuh jedar. Kadang dengan anak yatim jatuh jedar. Kadang sombong jatuh blok. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Terus apabila bimadaba angka minad dunya au naqasofia, kadang kehilangan dunia, hilang, dihapusi. Kadang apa ya, tabrakan, auzubillahi min dzalik, semoga selamat. Ya pokoknya penurunan, bangkrut. Gimana? Kita bisa menjadi dewasa di situ dengan apa? Kita mendapatkan pahala yang besar dari situ, yakni bitaslim waridho wal ihtisab, dengan memasrahkan ridho, belajar ridho ya Allah, dengan mencari pintu besar ya Allah, ternyata semua milikmu ya Allah. Ketika engkau sudah berkehendak ya Allah, usaha ini gagal dulu, padahal tinggal duding, tinggal tunjuk hasil, telepon hasil. Kadang gak tahu apa-apa ditelepon dapat puluhan juta ya Allah. Makanya kalau sakit, tapi kalau sudah gagal memang waktunya mongsone. Teman saya itu dulu kalau panen itu jeruk sampai 1000 ton. Sekarang gagal. Mungkin ini gagal, mungkin ini gagal. Mungkin ini gagal lagi. Tepak. Kalau yang lain pas sukses-suksesnya, pas tanam pisang, pas sukses-suksesnya pisang, dia mengikuti, jatuh tepakan ya Allah. Gimana kalau gitu? Biridho wa taslim, pasrah. Mungkin masa saya begini. Mudah-mudahan ini menjadi pelebur dosa saya. Mudah-mudahan ini menjadi penebus kesalahan saya itu. Bitaslim wa ridho. Ridho, ya Allah, ternyata semuanya darimu ya Allah. Semuanya pertolonganmu ya Allah. Kalau kau yang menolong, guyu dapat rezeki. Kalau kau yang menolong, tidur diantarkan ya Allah. Tapi kalau pas waktunya tidak dapat tolong, ya apa ini? Gimana ini? Kadang ini salah, ganti lagi salah lagi, ganti lagi salah lagi. Kita sadar berarti dengan membuka betul-betul nurani, kita menjadi orang yang makrifat, dadak makrifat seketika bahwa semuanya itu adalah milik Allah. Berarti ini kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan. Tapi kalau kita mau istirja, manistaljalallah badal khairan. Ketika kita segera membuka semuanya, ya Allah, ya Allah, ya Allah, semuanya milikmu, kembali kepadamu, akan diganti oleh Allah secepatnya dengan yang lebih baik. Kita lebih kuat spiritualnya, kita lebih kuat emosionalnya, dewasa, malah ngati-ngati, malah tidak sombong. Kita lebih kuat intelektualnya. Terus jadi hikmahnya besar, nanti dikembalikan semuanya oleh Allah lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik, insyaallah. Amma fima yu'dika bi dhalim fa bi sabri wal ihtimal. Apabila masalah tadi dari orang lain yang mendolimi, tidak alami, tidak dari Allah jatuh, tapi dari orang yang mendolimi, dicuri, ditipu, di apa gitu, dirampok, ya dengan sabar dan ihtimal, introspeksi dan ekstrospeksi. Saya kok begini, bagaimana dengan, apakah saya dengan orang kurang baik? Dengan ihtimal, dipetah-petah, sabar ya Allah, sabar, sabar, sabar. Sabar terus, sabar ihtimal, sabar. Dapat pahala sabar ini lebih besar, pahalanya lebih besar, kemuliaannya daripada kita kok seumpama ndak hilang kita sedekahkan. Seandainya kok ndak ditipu kita sedekahkan semua. Dengan sabar kita ketika mendapatkan ujian dari orang yang mendolimi, ini pahalanya lebih besar daripada itu. Lebih besar daripada itu. Masya Allah, ngoten. Jadi jangan sampai kita itu salah dolim, salah dapat ujian. Ini jangan sampai kita itu mendapatkan dua kedoliman. Jangan sampai kita itu melakukan dua kedoliman. Jangan sampai kita itu mendapat bahaya dua, rugi dua. Nah, jangan sampai kita itu mendapat rugi dua. Apa? Rugi kedoliman dari luar,
dan kita rugi dengan mendolimi diri kita. Salah dapat ujian, dapat musibah, hilang semua. Masya Allah, kita masih didolimi dari luar oleh orang lain, dan kita mendolimi diri kita dengan tidak menerima, miso-miso, mencaci, mengumpat. Kita mendolimi diri kita. Aduh. Ya. Jadi dolama ghairu kalaka wa dzulmuka li nafsik. Kau didolimi orang lain dan kau mendolimi dirimu sendiri dengan kelakuan-kelakuan yang keliru, dengan langkah-langkah yang keliru, mabuk-mabukan, narkoba, salah sudah dapat masalah, dosa besar, itu jenenge celaka dunia, celaka akhirat. Naudzubillahi min dzalik. Dapatkan hikmah yang besar, nurani besar, kita menjadi terasah talenta kita menjadi terasah emosional kita menjadi terasah spiritual kita menjadi terasah pasrah dan tawakal kita. Masya Allah. Ngoten. Jadi kita akan mendapatkan pahala yang besar dan mendapatkan luasnya hati. Gila. Kalau kita bisa menjalani dengan benar, asabaka wa ataka sa'as sadri, akan mendapatkan pahala besar dan mendapatkan keluasan hati. Moga-moga pas jadi orang besar, jadi orang kuat, kita akan enjoy. Ketika diuji lagi, kita sudah pernah belajar dengan ujian yang lalu. Ngoten, Masya Allah. Jadi sehingga apa, sampai kita memaafkan buah tak sepuro. Masya Allah. Sampai gelem nyepuro. Amin. Moga-moga sing nglakoni Al-Fatihah.